Oke, selamat datang di Intri Channel. Masih di pembahasan metode penelitian komunikasi kualitatif di segmen Learning Journal Intri. Masih bersama saya, Ibnu Malik. Pada pertemuan setelah UTS, kali ini materi dijelaskan langsung oleh Pak Adi Kusuma seputar skripsi kualitatif bab 1 sampai 3. Nah, isi dari bab 1 sendiri itu yang pertama atau disebut sebagai pendahuluan adalah latar belakang. Jadi latar belakang masalah itu berisi tentang penjelasan tentang alasan pentingnya penelitian itu dilakukan. Diterangkan secara naratif dari hal umum ke khusus, termasuk fenomena atau permasalahan aktual yang mendorong peneliti untuk meneliti topik tersebut. Harus didukung data ataupun fakta. Nah, yang kedua itu rumusan masalah. Masih di bab pertama. Nah, rumusan masalah sendiri itu berisi pertanyaan inti dari penelitian yang ingin dijawab. Nah, rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan bisa dijawab melalui penelitian. Biasanya berbentuk salah satu atau beberapa pertanyaan. Nah, yang ketiga itu tujuan penelitian. Masih di bab pertama, menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Tujuan harus sejalan dengan rumusan masalah dan biasanya ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif. Nah, yang keempat, manfaat penelitian dari bab pertama juga. Menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi akademisi, pengembangan ilmu pengetahuan, praktis, manfaat praktis di lapangan, masyarakat umum. Lalu yang selanjutnya masih di bab pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Nah, berisi uraian penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa. Disertakan identitas penelitian seperti nama peneliti, tahun, judul, dan juga hasil. Lalu dijelaskan perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya masih di bab pertama, sistematika pembahasan. Nah, berisi gambaran singkat isi dari setiap bab dalam skripsi ataupun karya ilmiah. Dari bab 1 hingga bab terakhir. Nah, selanjutnya bab kedua atau tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama itu kajian pustaka berisi pembahasan literatur atau referensi dari buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang relevan dengan topik. Tujuannya memberikan dasar teoritis dan pendukung argumen penelitian. Nah, yang selanjutnya itu landasan teori. Di bab kedua, landasan teori merupakan teori-teori utama yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah. Teori ini menjadi kerangka konseptual yang membimbing peneliti selama penelitian. Yang ketiga itu di bab kedua, kerangka berpikir, menjelaskan alur logika berpikir peneliti. Jadi menjelaskan alur logika berpikir peneliti dalam menghubungkan teori dengan masalah penelitian. Biasanya digambarkan dalam bentuk narasi dan atau skema diagram alur. Nah, yang terakhir atau bab 3 itu tentang metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, mau itu kualitatif maupun kuantitatif. Karena memang ini mata kuliah kualitatif, maka yang digunakan adalah kualitatif ataupun campuran. Jenis penelitian itu deskriptif, studi kasus, eksperimen, dan lain-lain. Dan alasan pemilihannya. Jadi alasannya mengapa mengambil penelitian tersebut. Yang selanjutnya di bab ketiga adalah lokasi dan waktu penelitian, mencantumkan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian secara spesifik. Selanjutnya masih di bab ketiga, teknik pengumpulan data, berisi cara peneliti mengumpulkan data, misalnya observasi, wawancara, kuesioner maupun dokumentasi, dan lain-lain. Selanjutnya analisis data, menjelaskan bagaimana data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis agar dapat dijawab sebagai rumusan masalah.
agar dapat menjawab rumusan masalah. Analisis data itu berarti menjawab dari rumusan masalah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.